Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari demonstrasi kontekstual kami di mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum topik 3 dengan judul Pemahaman Understanding by Design dengan tema Dapat Menerapkan. Anggota kami terdiri dari Vika Nanda Putri dengan NIM 3 digit terakhir 772, Frida Rosi Airiza dengan NIM 3 digit terakhir 773, Ida Salma dengan NIM 3 digit terakhir 774, Rima Rismayanisi dengan NIM 3 digit terakhir 787. Aspek pemahaman Understanding by Design. Pemahaman atau understanding menjadi capaian pembelajaran di dalam Understanding by Design. Peserta didik dapat dikatakan memahami pembelajaran yang didapatkan di kelas apabila dapat meraih pemahaman yang memiliki 6 aspek. Aspek yang pertama, aspek dapat menjelaskan, explanation. Kedua, aspek dapat menafsirkan, interpretation. Ketiga, aspek dapat menerapkan, application. Keempat, aspek dapat memilih, perspektif. Yang kelima, aspek dapat berempati, empati. Keenam, aspek dapat memiliki pengetahuan diri, self-knowledge. Aspek menerapkan. Salah satu aspek pemahaman understanding by design adalah dapat menerapkan, application. Aspek dapat menerapkan atau application merupakan bentuk kemampuan pemahaman siswa yang menunjukkan kualitas berpikir secara efektif. Menerapkan atau application adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari dan dipahami. Guru perlu memastikan bahwa peserta didik mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam bentuk nyata dan konteks yang beragam. Meskipun dalam konteks dan situasi yang berbeda, peserta didik mampu menerapkan pengetahuan yang mereka punya karena sudah paham konsep dan prinsip dasarnya. Contoh konkret aspek penerapan. Contoh, penerapan pada pembelajaran IPA dengan metode praktikum pada artikel yang berjudul Pembelajar berbasis praktikum sebagai sarana siswa untuk berlatih menerapkan keterampilan proses sains dalam materi biologi. Pada mata pelajaran IPA, siswa diminta untuk praktik tentang sistem pernapasan manusia yang dimana siswa praktik membuat alat peraga pernapasan menggunakan balon dan sedotan. Kegiatan praktikum yang dilakukan dalam pembelajaran dapat mengembangkan banyak keterampilan, baik keterampilan fisik maupun keterampilan sosial. Pelaksanaan kegiatan praktikum dapat menjadi sarana bagi siswa untuk berlatih menerapkan keterampilan proses sains. Contoh berikutnya, penerapan pembelajaran IPA dengan metode praktikum pada artikel yang berjudul Metode Praktikum untuk Meningkatkan Pemahaman dan Hasil Belajar Siswa Kelas 5 MI YPPI 1945 babat pada materi zat tunggal dan campuran. Materi zat tunggal dan campuran adalah materi yang tergolong materi kimia di sekolah tingkat menengah. Di sekolah tingkat dasar, pemberian materi tentang zat tunggal dan campuran masih tergolong susah. Hal ini dikarenakan banyak kalimat dan istilah yang susah dipahami, susah dimengerti, dan ada pula istilah-istilah yang sulit untuk diingat. Karena hal itulah, diberikan proses pengalaman belajar melalui metode praktikum agar siswa lebih cepat dalam mengingat, memahami, dan mengerti akan materi yang disampaikan. Contoh berikutnya, penerapan pembelajaran IPA dengan metode eksperimen pada artikel yang berjudul Pengaruh Metode Eksperimen Terhadap Pemahaman Konsep Siswa MI pada Materi Sifat dan Perubahan Wujud Benda. Kegiatan ini diawali dengan menjelaskan materi sifat dan perubahan wujud benda secara singkat. Kemudian, setiap kelompok diberikan peralatan dan kertas untuk melakukan percobaan atau eksperimen mengenali sifat benda dan perubahan wujud benda. Kegiatan yang dilakukan siswa kelas 5 ini bertujuan untuk pemahaman konsep sifat dan perubahan wujud benda. Daftar pustaka. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan dan ucapan, kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.